Ya, baik untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sayang banget kalau nggak sah. Aduh, Masya Allah, apa sih yang sayang banget? Nah ini kan kita untuk beribadah jamaah, kita harus suci supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di segmen sebelumnya udah bahas banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita bermandi junub, terus juga memandikan jenazah. Nah, Masya Allah, tadi sebelum iklan nih ada satu pertanyaan saya yang digantungin sama Ustadz Ahmad Ridwan. Iya kan? Betul, betul, betul. Ustadz kita bahas dulu hadas kecil nih kan, Ya. kita sebelum ke hadas besar, hadas kecil dulu ini penting banget nih. Kita kan tahu untuk menghilangkan hadas kecil ini kita harus berwudu ya. Berwudu, Nah betul. makanya nih sebenarnya apa aja sih yang termasuk di dalam fardu-fardu yang wajib dilakukan sebagai syarat sahnya wudu kita. Mohon penjelasannya nih, silakan guru. Ya, makasih Bang Iya. Mikdad, Habib Usman, Ustaz Syam, Ustaz. bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan miftahus salah at-tahur. Kuncinya salat adalah bersuci. Bisa nggak masuk ruangan tanpa kunci? Nggak bisa, kecuali punya ilmu ngilang kali ya. Nah maka dari itu penting sekali kalau sholat kita ini kita perhatikan berwudunya atau bersucinya. Sebab ada yang diancam sama Allah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Di antara yang lalai adalah wudunya. Nah, langsung aja kita sama Ustaz Syam ya, kita undang Asik. Ustaz Syam nih, saya udah kita standby. praktek ya. Saya udah standby dari tadi. Waduh, Masya Allah. Baik, kita mohon izin Habib Ya. ya. Ahmad Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim, bagaimana wudhu ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surat kelima ayat ke-6 posisi kiri atas itu ya. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini ya menjadi dalil tentang bagaimana seorang muslim berwudu. Nah, tapi apakah langsung begitu saja sesuai dengan ayat cuci apa muka? Tidak. Ustaz Syam akan mempraktekannya, memandunya seperti apa wudu yang dibenarkan menurut ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, silakan Ustaz Syam. Pertama kita berniat. Jadi niat ini sebentar dulu airnya kita irit ya. Biar nggak habis. Pertama niat. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Gitu ya. Terus kita baca niat itu ya. Dan tadi Ustaz Syam bilang bisa dalam hati, tapi talafuz menurut ulama Syafi'iyah dilafazkan dengan membacanya secara jahar, gitu ya. Baik Ustaz Syam, ya, silakan. Ya, langsung. Nah, kemudian setelah niat, langsung beliau mencuci mukanya. Batasan wajah itu dari ujung tempat tumbuhnya rambut, betul, sampai jakun kita bilang, sampai dagu ya kita katakan. Nah, itu secara tulan, secara memanjang. Ardhan secara melebar itu dari bagian telinga sini sampai bagian sebelahnya, gitu ya. Bagian telinga sini sampai bagian sebelahnya. Itu tulan dan ardhan, ya, memanjang dan melebar. Baik, dicuci sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, kemudian secara kelanjutan yang menurut ayat tadi adalah tangan. Yang kanan sampai siku, kemudian yang kiri pun demikian, ya. Silakan Ustadz. Nah, seperti ini. Alhamdulillah, ya. Nah, ini yang kanan, kemudian yang kiri juga 3 kali. Baik. Lepaskan jam tangan gitu ya. Ini harusnya. Baik, karena takut ada air yang terhalang sehingga tidak masuk ke bagian pori-pori dari kulit kita. Kalau cincin gitu Ustadz gimana cincin? Cincin Gelang juga, harus kapan? cincin juga. Harus Tapi ya? kalau bisa dia buka atau dia gerak-gerakan saja dan air bisa masuk Ya. tidak mengapa. Oh, baik, Begitu ya. baik. Baik, itu tangan. Sampai mana? Sampai siku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sampai mirfaq. Mirfaq itu siku begitu Siku. ya. Walaupun ada yang mengatakan siku tidak kena tapi jumhur mengatakan siku dimasukkan ke dalamnya. Baik, yang selanjutnya adalah kepala. Ingat kepala bukan rambut, gitu ya. Karena ada orang yang terakhir mungkin ada gangguan secara hormonal, akhirnya tidak tumbuh rambutnya begitu. Tapi ini kepala. Wamsahu biru'usikum.
Nah, kalimat bi itu adalah ilsaq, katanya menempel. Begitu ya. Nah, seperti itu. Sebahagian saja, walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi tarkul khilaf mustahab, ya. Yaitu keluar dari perselisihan ulama adalah hal yang baik. Jadi kalau misalkan Ustaz Syam izin membuka kopiahnya, misalkan dari ujung depan rambutnya atau kepalanya sini sampai qafah. Qafah itu bagian belakang beliau sini. Nah, kemudian wa yarudduhu, kembalikan ke arah depannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, baik. Hemat air sekali lagi ya. Sekali lagi, nah ini adalah bagaimana kita keluar dari perselisihan di antara ulama. Tapi ada yang mengatakan sebahagian, bahkan ada yang mengatakan rub'ur ra's, seperempat dari kepala. Ada yang mengatakan salas syu'irat, 3 helai rambut. Nah, walaupun itu terjadi perbedaan, kalau yang dipraktekkan Ustaz Syam tadi, artinya sudah mengcover semuanya. Baik yang seperempat kepala, baik yang 3 helai rambut, atau sebahagian dari bagian kepala, sudah masuk ke dalamnya semua. Kemudian yang terakhir adalah bagian yang dicuci kaki, sampai ka'bain. Ka'bain itu artinya adalah sampai mata kaki. Nah, seperti itu. Sampai mata kaki. Pastikan sampai mata kaki yang kanan, kemudian yang kiri juga demikian, ya, dipraktekkan seperti ini. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terkena siraman atau cucian air seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang wajib. Terus bagian terakhir dari yang wajib atau yang rukun ini adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib berurut-urutan, ya. Menurut mazhab jumhur ulama. Karena Abu Hanifah membolehkan kaki dulu, kemudian ke muka, dari muka kemudian baru ke tangan, atau tangan dulu baru ke kaki, seperti itu. Tapi kita memakai mazhab jumhur ulama yang mana tertib dan urutannya sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat tadi. Nah, itu yang wajib dan rukunnya. Adapun yang sunnahnya, tadi Ustaz Syam silakan dipraktekkan misalkan saat mau membuka bismillah, basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwal aqta. Coba Ustaz Syam. Bismillah. Nah, itu dia bismillah gitu ya. Kemudian mencuci tangan. Terkhusus yang terbangun dari waktu tidur malam. Kenapa? Ada hadis Rasulullah khusus. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia enggak tahu semalam nih tangan kemana aja. Betul. Gerayang kemana aja enggak tahu. Innahu la yadri aina batat yaduh. Kemudian cuci tangannya tadi. Setelah itu istinsyaq dan istinthar, ya. Dipraktekkan Ustaz Syam, istinsyaq dan istinthar, ya. Nah, seperti itu. Dihirup, kemudian dihembuskan. Nah, itu istinsyaq, menghirup ke dalam dengan kuat, istinthar membuangnya dengan kuat. Kenapa? Karena di sini katanya al-khayshum ini tempat nongkrongnya syaitan. Kata Rasulullah SAW yang membuat kita malas. Tapi kalau subuh, coba istinsyaq, insya Allah melek. Gitu ya. Istinsyaqnya bagus, melek insya Allah. Bisa langsung melek Ustaz. Langsung melek Ustaz Syam. Pasti itu ya. Apalagi kalau kebablasan. Selanjutnya, kata para ulama, terjadi khilaf diantaranya taslis. Menigakkan, artinya setiap satu anggota di3 kalikan dalam pencuciannya. Gitu ya, 3 kali itu taslis namanya. Kemudian ada yang namanya menyela-nyela antara jemari-jemari, ya, digosok-gosokkan macam begini Ustaz Syam. Nah, seperti itu, ini menyela-nyela. Kalau dia berjenggot lebat misalkan, dia harus ditahlil al-lihyah. Kalau itu tahlil al-asabi, nah ini dikit kali, enggak perlu ya. Mungkin kalau saya juga enggak selebat yang lain gitu ya. Nih, ini tahlil al-lihyah namanya gitu. Ini yang namanya menyela-nyela, itu sunnah juga. Kalau tadi tahlilul asabi, ya menyela-nyela jari jemari, ini tahlilul lihya seperti ini. Gitu. Kemudian apalagi yang menjadi sunnahnya adalah sunnahnya mualah. Kata para ulama, sunnahnya berlangsung langsung dari satu anggota ke anggota yang lain, langsung tanpa ada jeda. Gitu ya, tanpa ada jeda langsung begitu. Misalkan, ya, dari muka ke tangan, ya. Jangan dari muka nyantai dulu, ya, nah, gitu ya. Nggak bisa. Nah, min makruhat diantara yang dilarang atau dibenci saat wudhu tuh ngobrol. Makanya sunnahnya diam. Nah, itu sunnahnya diam. Kemudian setelah itu, ya berdoa menghadap kiblat jika memungkinkan, doa selesai wudhu.
syahadat dan doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Amin. Nah, jadi seperti itulah tata cara berwudu dengan baik dan benar sesuai Al-Quran dan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dimulai dengan yang benar, maka sholatnya akan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Tausiahnya sekaligus praktek, Masya Allah. Praktek begitu. Karena nggak ada anduk buat Ustadz Syam. Masuk angin nih kita ini. Iya, jadi bahasa-bahasa. Guru boleh duduk dulu silakan nih, Masya Allah. Ustadz Syam juga. Untung bukan praktek mandi junub. Kasihan Ustadz Syam, harus keramas badan-badan. Ya Allah, ternyata mungkin, nah ini dia nih banyak yang curhat kan, kok sholat saya nggak pernah fokus terus, selalu nggak pernah khusyuk. Perhatikan wudhunya. Perhatikan wudhunya. Perhatikan ya Allah. wudhunya. Setelah saya tadi lihat prakteknya, ya Allah ternyata banyak banget yang salah selama ini nih. Itu dia. Iya ya Allah. Nah bicara soal wudhu nih, aduh tadi kita udah melihat, kalau tadi Ustadz Syam itu kan prakteknya kita pakai air wudhu yang mengalir gitu ya melalui keran. Nah ini nih